siang Kak. Iya. Kakak Fania betul ya anak Kakak Susilo? Iya benar. Saya Olivia ya, yang kemarin sudah kesini melakukan pengkajian pada keluarga kakak. Nah kan kemarin kakak ada keluhan nih mengalami nyeri menstruasi ya, betul kan? Betul. Sekarang kita mau membahas sih Kak mengenai nyeri menstruasi tersebut. Ya. Nah ini saya ada buklet, jadi kita akan membahas isi dari buklet ini itu tentang dysmenorrhea atau nyeri menstruasi. Sebelum ini kita mau membahas mengenai menstruasinya dulu. Menurut kakak menstruasi itu apa sih Kak yang kakak pahamin? Kalau menurut aku menstruasi itu keluarnya darah kan ya, darah kotor kayak sekali gitu ya. Oke, sudah bagus sih pemahamannya, sudah benar. Menstruasi ini peluruhan dinding rahim, benar yang dikatakan kakak tadi, sehingga keluarnya darah, yaitu karena tidak adanya pembuahan pada sel telur. Nah, siklus menstruasi ini setiap wanita beda-beda. Ada yang 23 sampai 35 hari. Namun rata-rata siklus menstruasi yang normal ini 28 hari hingga 35 hari. Nah, lama haid sendiri ini ada sampai 3 sampai 7 hari. Yang dimana kalau sudah lebih dari itu dikatakan tidak normal apabila siklus haidnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 40 hari. Kalau kakak sendiri udah tahu cara menghitung siklus? Belum tahu sih Kak, tapi biasanya kalau saya cuma kayak 7 sampai 8 hari gitu aja. Oke. Kalau gitu nanti setelah next meet-nya kita mau ngomongin tentang siklus ya. Iya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai dysmenorrhea-nya ya. Ya. Dysmenorrhea ini yang sering kita kenal itu nyeri haid, yaitu nyeri perut bagian bawah sebelum dan saat haid, dan biasanya ini terasa 1-2 hari sebelum haid. Nah, nyeri ini disebabkan oleh kram perut yang menyebar nih dari perut ini bisa ke punggung dan bisa juga ke paha. Nah, tapi intensitas dan waktunya ini berbeda-beda pada setiap perempuan. Tanda dan gejalanya ini, yang pertama ada merasa sedih dan putus asa, merasa tegang, cemas atau gelisah, lalu ada kemarahan yang sulit usai, dan ada kesulitan berkonsentrasi, merasa lelah, lesu atau kurang energi, dan perubahan nafsu makan, dan yang terakhir ada hipersomnia atau insomnia. Kakak pernah merasakan hal-hal seperti ini kalau menstruasi? Ya ada sih beberapa. Apa aja tuh kira-kira? Biasanya sih kayak lemes gitu, terus pegel-pegel ada di paha. Kayak wajar itu ya Kak, jadi nggak perlu panik ya. Kalau hipersomnia itu apa ya Kak? Hipersomnia ini jadi kakak tuh kondisi dimana kakak tuh benar-benar ngantuk dan itu tidurnya cukup lama. Jadi dia lawannya dari insomnia. Kalau insomnia kan bisa tidur ya, ini kakak jadi gampang tidur, terus sekalinya kakak tidur tuh bisa dengan waktu yang lama gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya membahas macam-macam dysmenorrhea. Ternyata dysmenorrhea ini ada 2 Kak. Yang pertama ada dysmenorrhea primer. Udah pernah dengar belum sebelumnya dysmenorrhea primer? Belum. Dysmenorrhea primer ini nyeri menstruasi yang terjadi apabila kakak tuh ya nyeri aja, jadi tanpa ada kelainan organ pada reproduksi kakak gitu loh. Nah, terjadinya ini saat pertama kali menstruasi. Kakak pertama kali menstruasi saat umur berapa? Aku waktu umur 12 tahun kalau nggak salah. Nah waktu itu inget gak? Masih inget gak ya kira-kira rasa sakitnya gimana? Apakah nyeri cuman nyerinya nggak terlalu banget gitu loh biasa. Oke. Itu berarti kakak bisa dikatakan dysmenorrhea primer ya? Karena mengalami nyerinya pertama kali pas kakak mendapat menstruasi. Lalu dysmenorrhea primer ini umumnya akan berkurang nih seiring bertambahnya usia dan setelah kakak melahirkan nanti. Jadi kalau udah melahirkan udah berkurang gitu. Iya, betul. Nah, penyebabnya ini ada penyebab dysmenorrhea primer ini ada peningkatan hormon prostaglandin, hormon di dalam tubuh kita yang fungsinya ini meningkatkan kontraksi Kak pada miometrium dan mempersempit pembuluh darah. Nah, karena ini nih
Jadi kita otot-otot pada perut kita ini mengalami kontraksi yang hebat, sehingga bisa dikatakan pada wanita yang mengalami dysmenorrhea primer ini memproduksi prostaglandin 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami dysmenorrhea. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau 10 kali lebih lipat berarti kan lebih sakit ya, lebih nyeri ya. Lalu ada ciri-cirinya nih. Yang pertama ada nyeri paha, nyeri punggung, sakit kepala, mual dan muntah, dan banyak juga yang mengalami diare. Kalau kakak pernah ngalamin apa nih? Aku paling cuma nyari paha sama nyari punggung aja. Oh ya, nyeri punggung ya tadi ya, sempat dibilang. Ya, pokoknya Memang jarang sih yang mengalami diare, tapi ada yang mengalami diare. Lalu kita membahas tentang dysmenorrhea yang selanjutnya, itu dysmenorrhea sekunder. Ini kebalikan dari dysmenorrhea yang primer, yaitu dia nyeri menstruasi yang terjadi karena ada kelainan pada organ reproduksi. Nah, terjadinya ini pada wanita yang sebelumnya tidak mengalami dysmenorrhea. Jadi sewaktu kakak pertama kali menstruasi, kakak mengalami nyeri, itu hal yang normal. Jadi tidak perlu panik atau takut, justru itu hal yang wajar. Kalau memang kakak tidak mengalami nyeri, bisa kemungkinan kakak mengalami dysmenorrhea yang sekunder ini. tiba-tiba sakit gitu padahal Iya, sebelumnya nggak pernah. padahal sebelumnya nggak pernah gitu. Lalu ada penyebabnya nih kak, dysmenorrhea sekunder. Yang pertama ada endometriosis. Jadi dia pertumbuhan jaringan sekitar dinding rahim seperti yang ada hitam-hitam ini. Ya, betul. Lalu ada mioma uteri, yaitu pertumbuhan daging di sekitar dinding rahim juga. Lalu ada adenomiosis, ini penebalan pada dinding rahim. Lalu ada polip endometrium, jadi dia pertumbuhan sel-sel non kanker dan menyebabkan dinding rahimnya seperti ini kak. Dia jadi keluar gitu. Iya betul. Lalu yang kelima ada penyakit radang panggul, ini sebuah penyakit infeksi menular seksual dan bisa ditularkan ya ketika kakak melakukan hubungan seksual gitu. Dan yang terakhir ada penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Ini mungkin itu apakah ini salah satu alat kontrasepsi untuk program keluarga berencana. Ya, ini mungkin bisa nanti dikenalkan nanti mungkin saat kakak mau menikah ya. Oke. Lalu ada ciri-cirinya, yang pertama ini rasa nyeri saat berhubungan seksual, lalu ada infertilitas atau kemandulan, dan ada vaginal discharge. Jadi vaginal discharge ini keluarnya cairan yang tidak normal dalam vagina, seperti rasa warnanya ini tuh kekuningan gitu kak. Kayak digambar seperti inilah animasinya. Lalu ada darah haid yang banyak. Biasanya kan kalau menstruasi ini wajar-wajar aja ya darahnya ya, tapi kalau dysmenorrhea sekunder ini biasanya lebih banyak lagi gitu kak darah haidnya. Banyak banget gitu. Iya betul. Nah, yang terakhir ini ada nyeri perut atau bagian pelvis, jadi di bawah. Di sini ya itu. Iya betul. Nah, nyeri ini nih kakak udah nggak akan berkurang walaupun kakak udah minum obat penghilang nyeri sekalipun, dia masih akan tetap nyeri. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang kakak mau tanyakan atau bagaimana? Nggak ada deh kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Sekarang kita lanjut ke cara mengatasinya. Kakak nggak perlu khawatir karena sekarang kita udah banyak evidence based nursing atau sebuah penata laksana atau pencegahan atau penanggulangan pada setiap penyakit. Nah, salah satunya dengan atasi dengan kalem. Kalem ini kan terdiri dari huruf K, A, L, T, dan M ya. K-nya ini kompres panas. Jadi kakak bisa kompres perutnya. Lalu yang A-nya aromaterapi, bisa menggunakan lilin aromaterapi, jadi pikiran kakak jadi rileks dan itu membantu mengurangi rasa nyeri. Nah, L-nya ini adalah lakukan relaksasi nafas dalam. Nafas dalam seperti biasa aja, namun ini nafasnya ditariknya lebih panjang.
dan ditahan agak lama sedikit, lalu baru kakak hembuskan. Tehnya ini ada menyahkan stres. Jadi kakak kalau lagi stres saat menstruasi itu kalau bisa dikurangi aja dan dibuang aja rasa stres itu. Kakak cari have fun, mau kakak nonton film atau dengar musik itu bisa. Dan yang terakhir ada merubah pola hidup sehat. Nah, bisa dengan olahraga secara rutin, minum air putih yang cukup, menghindari asap rokok maupun merokoknya. Itu ya, Kak, ya. Dan pada menstruasi ini kita juga bisa menghindari makanan. Ternyata makanan itu bisa menjadi pemicu nyeri haid pada saat kita menstruasi gitu, Kak. Nah, yang pertama ada makanan yang berlemak, bergula dan tinggi garam. Karena makanan ini menyebabkan penumpukan air dan perut kembung serta memperparah nyeri haid. Lalu ada minuman soda dan beralkohol. Kenapa sih nggak boleh gitu ya? Karena bisa menyebabkan kembung dan dehidrasi serta memperburuk juga nyeri saat menstruasi. Dan yang terakhir ada kafein. Pasti udah tahu lah ya kafein, minuman apa aja. Anak muda nih biasanya seneng banget, termasuk saya juga masih senang minum kopi ya, ngeteh. Lagi sekarang banyak banget minuman-minuman yang kayak boba-boba gitu ya, pasti mengandung ini juga ya, kafein. Ada kopi, teh, soda, dan coklat. Ini karena bisa memperparah kram dan nyeri pada otot perut. Nah, tadi kan kita membahas sedikit mengenai kompres panas ya, Kak ya. Nah, saya mau menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kompres panas. Ternyata kompres panas ini membantu mengurangi nyeri saat menstruasi, Kak. Jadi kakak bisa nih saat nyeri menstruasi bisa menggunakan metode kompres panas, karena cara kerjanya ini dia memanfaatkan proses fisiologis tubuh. Suhu dari kompres panas yang kakak tempelin di perut ini, yang dari botol gitu. Jadi nanti dia akan melemaskan otot-otot pada perut kakak dan meningkatkan aliran darah dan mengurangi rasa sakit akibat kontraksi rahim melalui vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Jadi dia membantu otot menjadi rileks sehingga mengurangi nyeri. Jadi kontraksinya nggak terlalu kuat. Betul. Nah, alatnya ini sederhana sebenarnya, Kak. Alatnya pasti ada di rumah lah ya. Yang pertama ini ada botol kompres atau healing pad. Bisa seperti ini alatnya ya. Kalau nggak punya bisa pakai botol. Botol kaca sih bisa ya. Iya. Lalu ada air panas. Suhunya ini kita batasi 42 derajat Celcius hingga 50,5 derajat Celcius. Lalu ada waslap atau kain bersih yang berfungsi sebagai pelapis dari botol yang tadi biar kepanasan. Betul, kan gak mungkin kita langsung megang botolnya. Iya, nanti bisa melepuh kulit kita. Lalu ada handuk kecil, bisa menggunakan tadi waslap ataupun handuk, terserah, opsional aja, yang ada aja. Iya. Langkah-langkahnya ini yang pertama, setelah nyiapin alat, kita bisa ngisi botol kompres atau healing pad dengan air panas dengan suhu yang sudah dibatasi tadi 42 sampai 50,5 derajat Celcius. Yang kedua, memastikan botol kompres tertutup rapat dan tidak bocor karena bahaya ya, air panas bisa membakar kulit. Iya. Yang ketiga ada balut botol kompres dengan waslap atau kain bersih, air panas tidak langsung mengenai kulit, tidak melepuh jadinya kulitnya. Yang keempat ada letakkan botol kompres di bagian perut bawah, area dekat rahim atau yang terasa nyeri, Kak. Biasanya kakak terasa di mana kalau di bagian perut? Bisa nanti kakak praktekin di daerah situ ya. Lalu ada posisi duduk atau berbaring dengan nyaman. Misalnya kakak mau nyamannya sambil berbaring, boleh, sambil duduk sambil main HP juga boleh. Lalu ada kompreskan botol selama 20 menit. Nah, ini biar lebih efektif, ada waktunya nih, Kak, selama 20 menit. Nah, jika masih nyeri terasa, kakak bisa istirahat dulu, lalu kakak ulangi proses yang tadi sesuai kebutuhan. Dan yang ke-8 ada kompres dapat digunakan setiap kali
nyerinya muncul atau selama periode haid. Nah, jadi kompres panas ini juga tidak ada batasan frekuensi sebenarnya. Selama suhu air tidak terlalu panas untuk kulit. Jadi yang paling harus diperhatikan itu suhu airnya juga, Kak. Iya, dan keamanan kakak yang lebih penting juga sih. Iya, jadi harus hati-hati juga ya. Bagaimana Kak yang setelah saya menjelaskan mengenai dysmenore dan kompres panas dan jenis-jenis dysmenore, apakah sudah dipahami sejauh ini? Oke. Kalau begitu, sekarang kita mau mencoba melakukan praktik teknik kompres panasnya ya. Boleh disiapkan dulu alat-alatnya, Kak? Ya, sebentar ya Kak, saya ke dapur dulu. Oke, siap. Ini sih Kak, Oke, ini air panas ya udah. Bagus nih, udah di apa lagi sih sama air. Iya. Nah, ini kan sudah nih, udah ada air panas. Ini kakak pakai botol apa? Aku pakai botol ini, kaca. Oke, bagus, sudah bagus. Benar, ini juga sudah dilapisi dengan kain ya, udah aman. Jadi bisa langsung kakak kompres ke bagian perut. Nah, boleh dicoba sendiri apa mau saya sendiri? Oke, sendiri aja. Hati-hati. Sini. Ya, dirasa yang kakak yang merasa nyeri gimana? Di sebelah mana di situ? Sudah pas? Oke, sudah. Kalau sudah, kita tunggu selama 20 menit ya. Oke, udah 20 menit ya Kak ya. Iya. Coba, boleh saya pegang dulu, saya bantu. Nah, gimana nih setelah kakak mencoba kompres panas? Apakah ada perubahan? Walaupun baru sekali coba? Cuman berkurang sedikit aja sih, cuma ya agak lebih daripada tadi. Wajar kan ya, soalnya kan kakak baru pertama kali nyoba ya. Iya. Dan juga mungkin bisa meningkat efektivitasnya kalau kakak lakuin secara teratur gitu. Bisa mungkin saat mau tidur, jadi tidur kakak akan terasa lebih nyaman. Sejauh ini bisa ya dipahami langkah-langkah dan bagaimana sih bentuk implementasi atau cara aplikasi kompres panas ke perut yang nyeri saat menstruasi, sudah paham? Iya, sudah paham Kak. Baik, kalau begitu ini botolnya bisa disimpan. Nanti saya taruh lagi di dapur. Udah Kak, udah disimpan botolnya. Udah sore juga, jadi kita cukupkan aja ya ngobrol-ngobrol hari ini. Kakak juga pasti mau istirahat atau mau melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih juga nih udah dikasih waktu buat ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga Kakak Iya. udah ngasih tahu Sama-sama. saya. Semoga hari ini ada manfaatnya ya. Iya. Dan juga teknik kompres panasnya juga efektif dalam meredakan nyeri menstruasi. Berikut ini ada leaflet, bisa kakak baca-baca ya, atau mungkin kalau lupa apa aja sih tentang dysmenore bisa kakak baca, bisa kakak share ke teman-teman, jadi kan kakak bisa berbagi ilmu gitu ya. Iya. Kalau begitu saya permisi ya. Iya. Salam untuk ibu bapak. Iya, Kak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.